Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat-Nya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing sharing mengenai salah satu sejarah ya, terutama kita di tanah Jawa itu ada kita mengenal dengan huruf atau aksara Jawa. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas apa makna dan arti dari huruf Honocoroko ya, di istilahnya tuh huruf aksara Jawa ya. Bahwa sebenarnya kita bisa mengambil aktifnya juga ya dari situ. Banyak hal-hal yang bisa kita pelajari juga dari aksara Jawa ini ya. Nah, itu kan berbunyi Honocoroko, Doto Sawolo Podo Joyonyo Mogo Botongo ya. Sebenarnya itu dari huruf ho itu berarti ho itu sesuatu yang tidak ada. Ho itu sesuatu yang tidak suwung atau kosong, atau sesuatu yang tunggal, bisa diartikan sebagai Tuhan yang tunggal, yang esa. Ho itu bahwa ada di istilah Jawa, kosong adalah isi adalah kosong ya. Ho itu dari Tuhan, ho. Nah, hampir sama juga ya dengan pemahamannya ya, dengan la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan, tiada apapun di dunia ini kecuali hanya Allah. Jadi di dunia ini ho itu kosong, sesuatu yang tidak ada. Tidak ada apapun kecuali hanya Tuhan. Nah, ho itu kosong, tidak ada apa-apa. No itu dari yang tidak ada, itu no itu ada. Ono itu ada, diadakan. Dari sesuatu yang tidak ada, diadakan atau diciptakan. Nah, seperti kita manusia juga, sebenarnya itu segala sesuatu yang di dunia ini itu tidak ada. Kayak langit, bumi, manusia, hewan, tumbuhan, itu sebenarnya semuanya itu aslinya, dulunya itu tidak ada. Yang ada hanya Tuhan. Nah, karena kita tadinya manusia itu tidak ada, bisa menjadi ada karena apa? Karena diciptakan, karena diadakan. Sesuatu yang tidak ada itu diadakan sehingga menjadi ada, diciptakan. Nah, yang menciptakan kita itu Tuhan, ya Allah ya. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada itu karena diadakan atau diciptakan. Itu ini ya makna dari hono. Ho itu tidak ada, no itu ada. Yang tidak ada menjadi ada berarti diadakan. Nah, yang mengadakan, yang menciptakan, yang menjadikan tidak ada menjadi ada itu ya Tuhan. Gitu, Allah yang membuat sesuatu tidak ada menjadi ada, atau yang menciptakan. Nah, hono. Nah, terus selanjutnya lagi tuh ada Honocoroko. Nah, manusia itu diciptakan, manusia itu diadakan. Itu ada dibekali atau dikasih ini semua manusia. Honocoroko. Nah, coroko itu cipta, rasa, dan karsa. Untuk bekal manusia untuk menjalani kehidupan itu dibekali dengan cipta, rasa, dan karsa, atau cipto, roso, dan karso. Coroko, cipto, roso, dan karso ya, atau cipta, rasa, dan karsa. Nah, itu semua manusia punya cipta, rasa, dan karsa. Nah, cipta itu kita memikirkan sesuatu atau mempunyai daya cipta. Rasa itu kita merasakan dengan
ilmu rasa, merasakan dengan rasa kita, karso itu menghendaki atau mengimplementasikan, mempraktekkan gitu. Cipto, rasa, dan karso itu 3 kata itu kalau dibahas itu panjang ya, maknanya itu sangat luas sekali gitu, sangat banyak. Dari 3 kata itu cipto, rasa, karso itu isinya itu ini banget, banyak hal-hal di situ. Nah, di sini kita singkat-singkat aja ya, heeh. Nah, itu setiap manusia itu dibekali oleh cipta, rasa, dan karsa. Itu semua ada, cuman mungkin kita manusia di zaman sekarang jarang yang bisa memahaminya atau mengerti atau bisa menggunakannya itu secara maksimal. Cipta, rasa, dan karsa. Nah, setelah cipto, rasa, dan karsa, hono, coroko, sesuatu yang tidak ada, manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada karena diadakan atau diciptakan. Nah, dibekali juga dengan daya cipta, rasa, dan karsa. Nah, terus cipto, rasa, karsa, hono, coroko, doto, sawala, hono, coroko, doto, sawala. Do itu zat yang maha agung, zat do itu do dari zat yang maha agung, zat yang maha esa, zat yang maha tunggal. Nah, di sini bisa diartikan dengan mungkin zaman dulu itu Sang Hyang Widi, Sang Hyang ini ya, kalau kita dalam Islam ya dengan Tuhan ya, dengan Allah, itu zat yang menghidupi gitu, yang menghidupi, zat yang tunggal, yang esa gitu, yang tidak terlihat tetapi ada dan nyata. Nah, itu do, to, sawolo, Tuhan yang suatu zat atau Allah ya, yang tidak akan mengingkari janjinya, tidak akan mengingkari apa yang telah disampaikan kepada umatnya melalui para nabi dan para rasul atau melalui kitab-kitab suci yang pernah turunkan gitu ya, melalui beberapa tahapan ya. Ada kalau kita dalam Islam ada Al-Quran, sebelumnya diturunkan Taurat, turunkan Zabur, diturunkan Injil. Nah, itu kitab-kitab suci yang diturunkan dari langit semuanya itu. Dan kita sebagai umat Islam juga harus mengakui ya bahwa sejarah sebelum diturunkannya Al-Quran itu sudah diturunkan Injil, turunkan Taurat, turunkan Zabur. Nah, kalau Injil itu isinya mengenai perjanjian lama, perjanjian baru. Taurat itu mengenai Zabur itu mengenai keindahan. Jadi nah, yang terakhir itu Al-Quran itu yang paling komplit ya. Al-Quran itu diturunkan untuk melengkapi kitab-kitab suci yang sebelumnya. Nah, jadi sebelumnya sudah ada, tetapi Al-Quran ini melengkapi. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, bahwa manusia dibekali cipta, rasa, dan karsa, bahwa ada Tuhan juga yang suatu zat yang doto sawala, yang tidak akan pernah mengingkari janjinya yang telah disampaikan melalui kitab-kitab suci yang pernah diturunkan atau melalui para utusannya. Doto sawala ya, bahwa orang baik dibalas baik, orang jahat nanti akan menerima karmanya. Terus pokoknya nggak akan mengingkari janjinya gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu doto sawala podo joyonyo. Nah, manusia itu harus berpegangan teguh pada tuntunan yang diajarkan oleh Tuhannya gitu. Ini juga berlaku untuk semua agama ya. Kita agama Islam, Muslim, kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran yang telah
diturunkan melalui para rasul, melalui para nabi-nabi. Nah, terus harus belajar, harus memahami dan harus mengaplikasikan dalam kehidupan. Nah, seperti juga agama lain-lain sama ya untuk Hindu, Buddha juga. Nah, terus bahwa semua manusia itu dilahirkan, diciptakan selain dibekali oleh 3 hal tadi, cipta, rasa, dan karsa. Nah, terus itu di situ juga menjelaskan Tuhan itu tidak akan mengingkari janjinya di dalam Al-Qur'an atau di dalam kitab-kitab suci yang lain ya. Itu sudah banyak ya dijelaskan bahwa orang yang seperti ini nanti akan begini, Allah menyukai orang yang begini, nanti dia akan menerima ini. Nah, itu tidak akan mengingkari janjinya. Mengingkari janjinya. Nah, selain itu juga manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu mempunyai 2 potensi. Ya, mempunyai 2 potensi. Yaitu untuk manusia, kita bisa berpotensi menjadi manusia yang baik ya, yang baik, yang jujur, yang suka menolong, yang beriman, yang berpegang teguh pada ajaran agama kita masing-masing, yang positif. Nah, itu setiap orang berpotensi untuk bisa menjadi orang yang baik. Nah, di sisi lain juga manusia itu berpotensi juga untuk bisa menjadi orang jahat. Orang jahat, orang zalim, menyakiti keluarga, menyakiti orang lain, membunuh, merampok, merampas, gitu, atau memfitnah. Nah, setiap orang itu punya potensi itu. Jadi berpotensi yang orang jahat yang tenggelam dalam kegelapan dan kesesatan, dan orang baik yang dia selalu berusaha senantiasa untuk berjalan dengan jalan kebenaran sesuai dengan ajaran yang ini diajarkan oleh agamanya masing-masing. Kita umat muslim ya sesuai ajaran yang diajarkan oleh Al-Qur'an, kita harus selalu berbuat baik, harus sedekah, harus berpuasa. Nah, itu. Jadi kita semua tanpa pandang bulu, semua orang yang semua agama apapun ya itu punya potensi 2 ini. Satu, bisa menjadi orang yang baik dan yang baik sesuai dengan tuntunan ajaran agamanya. Yang kedua, bisa berpotensi menjadi orang yang jahat gitu, yang tenggelam dalam kegelapan, jauh dari hidayah, jauh dari cahaya, dan jauh dari petunjuk, selalu dalam kegelapan dan kesesatan. Nah, itu dua-dua ini punya potensi yang sama gitu, punya potensi yang sama. Makanya di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa hati manusia, kolbu manusia, ini ada dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an bahwa hati manusia itu sebenarnya diperebutkan oleh 2 makhluk. Nah, yaitu oleh makhluk yang ada di langit dan ada di bumi. Hati manusia, kolbu manusia diperebutkan oleh 2 makhluk. Satu itu makhluk yang di langit, itu makhluk malaikat ya. Diperebutkan oleh malaikat dan oleh iblis. Gitu. Iblis itu yang selalu menggoda manusia, yang selalu menyesatkan manusia, yang selalu membisikkan manusia untuk berjalan di jalan yang salah gitu, yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, iblis jadi selalu menjerumuskan supaya manusia itu tidak taat, tidak beriman, tidak bertakwa, selalu dia hobi melakukan kesalahan, dosa, dan menyakiti orang. Nah, itu peranan iblis di situ. Jadi hati manusia, kolbu manusia itu diperebutkan oleh 2 makhluk, yaitu makhluk malaikat dan makhluk iblis. Nah, jadi lebih banyak mana, lebih dominan mana yang ada di dalam diri kita, gitu. Nah, jadi itu tadi ya, hati manusia, kolbu manusia itu diperebutkan oleh 2 makhluk, yaitu oleh malaikat dan iblis. Semuanya sama-sama punya potensi yang sama. Tergantung nanti lebih berat yang mana gitu, lebih kuat yang mana
iblis juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa iblis tuh bukan yang, dia punya tanduk, yang mukanya serem, yang jelek. Nah, itu bukan seperti itu. Di dalam surat An-Nas itu dijelaskan bahwa, setan itu terdiri dari jin dan dari manusia. Terdiri dari jin dan manusia. Nah, jadi dari 2 itu, dari 2 jenis itu. Nah, itu di surat An-Nas sudah dijelaskan ya, bahwa iblis itu berperan untuk menjerumuskan manusia untuk menjadi orang yang jahat atau, eee, sesat ya, atau misal untuk terjerumus ke dalam kegelapan. Nah, itu peranan iblis ya di situ ya. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, hono coroko podo joyonyo, untuk kebaikan dan kejahatan itu kita mempunyai potensi yang sama-sama kuatnya, sama-sama dahsyatnya, sama-sama podo joyonyo itu kan sama-sama dia, eee, ini ya, tangguh gitu, sama-sama kuat, sama-sama tangguh. Kita bisa berpotensi menjadi orang baik dan berpotensi jadi orang jahat. Ada orang mengatakan seseorang mempunyai jiwa atau berjiwa seperti malaikat dan dia berjiwa iblis, berjiwa atau mempunyai jiwa malaikat dan mempunyai jiwa iblis. Nah, kan ada yang kadang orang ada yang menyebutkan seperti itu. Nah, itu dua-duanya punya potensi kekuatan yang sama. Nah, untuk kita bisa memilih menjadi orang yang baik, yang sesuai tuntunan, yang sesuai ajaran agama masing-masing. Nah, yang selalu melakukan hal-hal yang positif gitu, yang mencegah untuk berbuat dosa atau menyakiti orang. Nah, itu untuk bisa itu kita harus meredam atau mematikan yang sisi negatif itu. Jadi harus dibunuh, podo joyonyo, mogo potongo. Nah, untuk jadi orang baik kita harus bisa pinter-pinter mengendalikan nafsu, nafsu jahat, nafsu angkara murka atau nafsu yang mengarah ke hal yang jelek-jelek gitu. Nah, di situ. Jadi makanya di Islam itu sebenarnya ajaran Islam hampir sama ya kayak Jawa karena memang sebelum Wali Songo bahkan di dalam ini pada masa Nabi Muhammad SAW itu masih hidup dan para sahabat itu sebenarnya Islam sudah masuk ke tanah Jawa. Nah, makanya banyak hal-hal kesamaan-kesamaan yang ada, cuman memang bahasanya atau istilahnya saja yang berbeda, tetapi makna dan maksudnya, isinya itu sama gitu. Nah, jadi kayak misal kita di sini kan podo joyonyo, sama-sama mempunyai kekuatan, energi atau punya potensi yang kuat untuk menjadi orang baik dan untuk menjadi orang jahat. Nah, terus untuk kita bisa menjadi orang yang baik yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama masing-masing, makanya kita harus mematikan atau mengendalikan atau menahan nafsu kita. Nah, di Islam juga sebenarnya sesuatu yang harus kamu perangi itu adalah hawa nafsumu sendiri. Allah itu sebenarnya dekat dengan kita tanpa jarak, lebih dekat dari urat nadi. Ya, Allah lebih dekat dari urat nadi. Allah melihat apa yang kamu lihat. Allah mendengar apa yang kamu dengar. Allah mendengar, mengetahui, merasakan apa yang kamu rasakan. Karena Allah itu memang Maha mengetahui. Nah, itu posisi Allah ada di mana? Ya kan? Sebenarnya Allah ada dekat dengan kita, lebih dekat dari urat nadi. Tapi kita kadang merasa jauh. Kenapa? Karena ada medan jarak. Nah, jarak itu adalah nafsu. Nah, makanya kita harus bisa mengendalikan nafsu. Ya. Supaya kita bisa
senantiasa dekat dengan Tuhan gitu, dengan Allah. Nah, ada banyak cara-cara ya untuk bisa kita mengolah itu ya. Kita harus meredam nafsu untuk kita bisa supaya bisa dekat dengan Allah, karena itu nafsu itu ada jarak atau medan pemisah antara manusia dengan Tuhan. Seperti itu. Kita harus pintar-pintar mengendalikan nafsu, baik nafsu emosi kita, nafsu marah kita, jengkel kita, atau nafsu lain-lain yang sekiranya itu nanti akan berefek kurang baik dalam kehidupan kita. Nah, makanya di Jawa juga ada untuk kita mati sajroning urip, mati di dalam hidup. Jadi kita harus mematikan meredam seluruh hawa nafsu kita, panca indera kita. Ada untuk salah satu cara itu bisa dengan meditasi ya, banyak hal manfaat dari meditasi itu. Atau ya di zaman sekarang ya yoga. Nah, dari meditasi itu kita bisa meredam panca indera kita, nafsu kita, diri kita. Jadi kita hanya diam, karena manusia itu ada diam, ada gerak gitu. Kalau raga kita bergerak ya, batin kita diam. Tapi kalau raga kita diam, kayak misal kita meditasi, kita yoga, ya, itu jasad kita diam. Nah, nanti batin kita yang akan bergerak, batin kita yang akan hidup di situ. Ya. Jadi banyak manfaatnya meditasi buat kesehatan, buat apa? Buat kita latihan mengurangi ego, meredam nafsu, apapun ya yang kurang bagus gitu. Itu bisa melalui meditasi untuk menenteramkan pikiran, menenteramkan hati, menetralisir energi negatif, bisa juga melalui meditasi. Nah, gitu. Nah, di sini bahwa kita bisa ya ditarik kesimpulan, Hono Coroko to Sawolo Podo Jonyo Mogopotongo, bahwa manusia tadinya tidak ada, terus diadakan sama Allah, diciptakan, dibekali oleh cipta rasa karsa untuk mengolah suatu kehidupan sehingga kita bisa bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Terus setiap manusia, Allah itu Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya, apa yang sudah disampaikan melalui firman-firmannya, melalui kitab suci yang diturunkan, dan melalui ajaran-ajaran rasul-rasul, nabi-nabi yang utusan-utusannya gitu. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Nah, manusia juga dibekali punya potensi yang sama antara kebaikan dan kejahatan. Menjadi berpotensi jadi orang baik, berpotensi menjadi orang yang jahat, itu sama-sama kuat potensinya. Untuk kita bisa menjadi orang baik yang bisa menjalankan, yang beriman dan bertakwa, menjalankan sesuai apa ajaran-ajaran kebaikan yang diajarkan oleh agama kita masing-masing ya. Nah, itu kita harus membunuh atau meredam atau melemahkan sisi negatif atau sisi jahat kita, sisi negatif kita gitu. Jadi harus membunuh, jadi batang, jadi harus dimatikan. Nah, terutama nafsu kita itu, kalau manusia nafsunya dimatikan ya nggak bisa ya, kecuali malaikat. Manusia pasti ada nafsu, tapi kita berusaha mengendalikan, mengendalikan dan meredamnya gitu, supaya terkendali gitu. Jadi bukan nafsu yang menguasai diri kita, tapi diri kita lah yang harus menguasai nafsu, diredam kayak gitu. Nah, itu sedikit ya pemahaman atau makna dari huruf Hono Coroko ya. Nah, bahwa manusia itu diperebutkan oleh dua makhluk, yaitu makhluk
malaikat dan iblis. Nah, itu di Quran juga sudah dijelaskan ada. Nah, tinggal bagaimana kita menjalaninya ya, dan kita menyerap atau mempelajari hal-hal kebaikan sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Kayak gitu, supaya kita dikasih keselamatan, dikasih petunjuk, dan dikasih eh, hidayahnya selalu dituntun dalam kebaikan ya. Sementara itu yang saya sampaikan ya pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.